Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang Interpersonal Communication Theory dari mata kuliah Teori-Teori Komunikasi. Apa itu komunikasi interpersonal? Yaitu berfokus pada cara orang berinteraksi secara langsung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Aspek-aspek apa sajakah yang mencakup komunikasi interpersonal? Yang pertama, komunikasi, yang kedua, psikologi sosial, dan yang terakhir, dinamika hubungan. Apa sajakah teori-teori komunikasi interpersonal itu? Yang pertama, teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Konsep hubungan interpersonal dipandang sebagai proses pertukaran di mana individu berusaha memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Contoh penerapan, hubungan persahabatan. Seseorang mungkin memutuskan untuk tetap berteman dengan individu yang memberikan dukungan emosional, berbagi kebahagiaan, dan membantu di saat sulit. Jika hubungan ini dianggap tidak seimbang, mereka mungkin mempertimbangkan untuk mengakhirinya. Yang kedua, teori penetrasi sosial atau social penetration theory. Konsep menggambarkan bagaimana hubungan berkembang dari interaksi yang dangkal ke interaksi yang lebih intim melalui proses pengungkapan diri yang bertahap. Contoh penerapan, hubungan romantis pada tahap awal kencan, pasangan mungkin berbicara tentang topik umum seperti hobi dan pekerjaan. Seiring waktu, mereka mulai berbagi informasi pribadi, perasaan, dan pengalaman hidup yang lebih mendalam, memperkuat kedekatan emosional mereka. Yang ketiga, teori pengurangan ketidakpastian atau uncertainty reduction theory. Konsep, individu berusaha mengurangi ketidakpastian tentang orang lain dengan mengumpulkan informasi melalui komunikasi terutama dalam pertemuan awal. Contoh penerapannya, pertemuan baru saat bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya, kita cenderung bertanya tentang latar belakang, pekerjaan, dan minat mereka untuk memahami siapa mereka dan merasa lebih nyaman dalam interaksi. Yang keempat ada teori keterikatan atau attachment theory, yang dimana pola keterikatan yang terbentuk pada masa kanak-kanak dengan orang tua atau pengasuh utama mempengaruhi cara seseorang membentuk dan mempertahankan hubungan interpersonal di masa dewasa. Contohnya seperti pengasuhan anak, orang tua dapat menciptakan ikatan yang aman dengan anak-anak mereka melalui perhatian dan kasih sayang yang konsisten, yang akan membantu anak-anak tersebut membangun hubungan yang sehat di masa depan. Yang kelima ada teori manajemen muka atau face negotiation theory, yang dimaksud adalah menjelaskan bagaimana individu dari budaya yang berbeda mengelola wajah self-image mereka dan orang lain dalam interaksi sosial, khususnya dalam situasi konflik, seperti konflik di tempat kerja. Memahami cara menjaga muka seseorang dan orang lain dapat membantu mengelola dan menyelesaikan konflik dengan lebih efektif, dengan tetap menghormati harga diri dan reputasi masing-masing pihak. Yang terakhir, nomor 6, teori akomodasi komunikasi atau communication accommodation theory, yang dimana individu menyesuaikan cara berbicara mereka untuk mendekati atau menjauh dari cara berbicara orang lain, tergantung pada tujuan interaksi, seperti interaksi antar budaya. Dalam berkomunikasi dengan orang dari budaya yang berbeda, seseorang mungkin menyesuaikan gaya bicara mereka untuk menunjukkan rasa hormat dan mengurangi ketidaknyamanan. Misalnya dengan memperlambat kecepatan bicara atau menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Apa aja sih penerapan di kehidupan sehari-hari? Yang pertama, hubungan keluarga. Menyadari pentingnya komunikasi terbuka dan pengungkapan diri untuk memperkuat ikatan keluarga. Yang kedua, tempat kerja. Menggunakan teori pengurangan ketidakpastian untuk membangun hubungan kerja yang positif dan meningkatkan kolaborasi tim. Yang ketiga, pendidikan. Guru dapat menggunakan teori manajemen muka untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana siswa merasa dihargai dan dihormati. Yang keempat, hubungan sosial. Memahami teori pertukaran sosial dapat membantu individu mempertahankan hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan. Dan yang terakhir, pengasuhan anak. Menerapkan teori keterikatan untuk membangun hubungan yang aman dan mendukung antara orang tua dan anak-anak mereka. Dengan memahami teori-teori komunikasi antara pribadi ini, individu dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang lebih baik dalam berbagai konteks kehidupan. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.